Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 16 Juli 2021. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Yang demikian bunyinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup mengasihi seharusnya menjadi ciri khas orang percaya. Betul ya Bapak Ibu ya? Seperti yang tertulis dalam Alkitab. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu yang terkasih, namun dalam kenyataannya, mengasihi itu tidak semudah mengucapkannya. Sulit rasanya, susah rasanya. Benar ya Bapak Ibu ya? Apalagi kalau yang harus kita kasihi adalah orang yang sering kali menyakiti kita. Bisa jadi pasangan kita, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, rekan sepelayanan kita, rekan kerja kita, dan lain sebagainya. Rasanya sulit sekali mengasihi mereka yang menyakiti kita. Kita paham sekali jika kasih merupakan perasaan sayang atau perasaan cinta atau perasaan belas kasihan. Mengasihi berarti menyayangi atau mencintai atau menaruh belas kasihan. Peduli dengan orang lain tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Namun sangat sulit sekali untuk mempraktikannya. Makanya Bapak Ibu sangatlah omong kosong kalau orang berkata mengasihi orang lain tanpa adanya pengorbanan, tanpa mau berbagi atau memberi. Kasih itu tidak cukup hanya dengan perkataan atau dengan lidah. Mengasihi harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kebanyakan orang yang tak berkasih menjadi orang yang dingin, menjadi orang yang acuh. Ia tidak lagi memiliki kepedulian terhadap sesamanya karena fokus hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus menasehati jemaat di Efesus. Ia menasehati mereka untuk hidup dalam kasih, sebagaimana Yesus Kristus mengasihi mereka dengan mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa manusia. Tuhan juga menghendaki kita untuk memanifestasikan kasih dalam hidup kita melalui perbuatan iman.
Kita seharusnya menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Hidup untuk mengasihi berarti tidak mementingkan diri sendiri, tetapi justru memiliki kepedulian terhadap orang lain. Karena dengan mengasihi sesama umat, sesama manusia, kita mengasihi Dia, Sang Empunya umat. Mari kita refleksikan pertanyaan berikut. Sudahkah kita mengasihi orang di sekeliling kita sesuai dengan firman Tuhan? Selamat menjawab, selamat berefleksi untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Ya Allah Sang Kasih, sulit bagi kami mengasihi orang yang menyakiti kami, orang yang mengecewakan kami. Sulit bagi kami mempraktikkan kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang belum bisa menjadi pancaran kasih-Mu bagi sesama kami. Bahkan mungkin kami juga seringkali pilih-pilih untuk mengasihi sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, bentuk dan ajar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.